Sebelum masuk ke videonya, buat yang baru mampir di channel ini atau yang mampir lagi ke channel ini, gue ucapkan selamat datang atau selamat datang kembali di Modal Nekat Channel. Dan seperti biasa, gue mau share sekaligus titip konten di channel ini. So, ini dia, silahkan disimak videonya. Di video kali ini gue pengen mindahin arwana gue ke tank yang lebih luas, yaitu tank yang ini. Yang tadinya tank ini tuh bekas ikan mas koki. Sekarang tanknya ini udah gue kuras dan mau gue setup ulang untuk arwana gue ini. Nah, sebelum gue mulai setup tanknya, sedikit gue jelasin tentang tank yang akan dihuni sama arwana gue. Tanknya ini filtrasinya pakai filtrasi sump filter dengan pipa overflow, alias nggak pakai ngelubangin kaca untuk ngalirin airnya dari akuariumnya ke filtrasi sump filternya. Dan pipa overflownya ini juga udah dirancang supaya saat mesin mati air akan stop di batas yang udah ditentuin. Jadi tetap aman, nggak akan luber saat mesin power headnya mati. Begitu juga saat dinyalain, air akan otomatis ngalir lagi ke pipa overflownya tanpa harus dipancing lagi. Jadi proses pancingnya itu untuk air di pipa overflownya hanya sekali saat di awal setup aja. Untuk yang lebih jelas perangkaian akuarium model seperti ini, teman-teman bisa cek video gue yang ini, linknya udah gue sertakan ya di deskripsi. Sekarang gue lanjut lagi. Karena tanknya ini habis gua kuras total, jadi gua akan setup lagi dari awal termasuk pancing airnya lagi di pipa overflownya. Dan juga nanti setelah airnya berhasil ngalir di pipa overflownya, gua akan simulasikan juga gimana airnya akan otomatis ngalir lagi setelah mesin power headnya dinyalain lagi tanpa pancing lagi di pipa overflownya. Oke, langsung aja ya gua mulai untuk ngisi air di akuariumnya. Karena posisinya ini terlalu tinggi akuariumnya dengan jalur air dari keran. Jadi di sini gua isi airnya lewat bagian sump filternya. Terus mesin power headnya dinyalain dan ditunggu airnya sampai menuhin akuariumnya. Setelah airnya penuh kira-kira segini sampai batas dasar keniel pipa overflownya, mesin power headnya dan air dari kerannya dimatiin. Lanjut sekarang untuk proses pancing air di pipa overflownya. Pertama-tama keran di pipa overflownya gue tutup dulu. Lalu pipa vakum ini dibuka untuk ngisi air di pipa overflownya lewat sini. Terus diisi air lewat lubang pipa ini sampai penuh. Setelah penuh mentok kayak gini airnya, pasang lagi pipa vakumnya. Sekarang tinggal buka keran di pipa overflownya. Nah, untuk proses buka kerannya biasanya gue buka sedikit-sedikit dan perlu beberapa kali pancing supaya airnya mau ngalir ke pipa overflownya. Tapi kemarin gue nyimak di kolom komentar video yang ini, ada yang ngasih masukan, komentarnya tuh kayak gini. Saat pemancingan harusnya buka keran langsung full aja. Jadi di sini akan gue coba komentar masukannya ini. Langsung aja gue lanjut buka langsung full kerannya ini. Dan ternyata bener banget ya, ini air langsung ngalir deres dengan hanya sekali aja pancingnya tanpa harus pancing beberapa kali. Terima kasih banyak ya buat Kak Elis Rukmini masukannya di video ini. Komentarnya gue pin ya biar temen-temen yang nyimak juga bisa nerapin cara kayak yang gue coba barusan. Oke, sekarang gua lanjut lagi ke simulasi air di pipa overflownya otomatis mati setelah mesin power head ini dimatiin. Ini gue kecilin dulu ya sedikit bukaan kerannya, baru gue matiin mesin power headnya.
Dan teman-teman bisa lihat di sini airnya otomatis berhenti sendiri ngalirnya tanpa luber di samnya. Karena ini level ketinggian air di sump filter baru segini, setelah power headnya dimatiin, sekarang lanjut lagi isi air ke sump filternya sampai penuh. Nah, sekarang air di sump filternya udah penuh, air dari selangnya juga udah dimatiin. Tinggal nyalain lagi mesin power headnya. Teman-teman bisa dilihat di sini ya, airnya otomatis ngalir sendiri di pipa overflownya sedikit-sedikit tanpa harus dipancing lagi. Terus ini ditunggu sampai aliran airnya stabil. Setelah itu tinggal atur bukaan kerannya supaya seimbang dengan alur air yang diterusin mesin power head ke akuariumnya. Karena di sini gua udah ada tanda yang gue buat, jadi tinggal ngikutin tandanya ini aja untuk bukaan kerannya. Selanjutnya gue nambahin batu aerator untuk oksigen tambahan dan dekorasi batuan terowongan untuk nantinya tempat ikan sapu-sapu. Akuarium yang atas sudah selesai setupnya. Sekarang lanjut setup akuarium yang bawah, yang rencananya nantinya akan gue isi dengan ikan koki, tapi cuma 2 ekor aja yang ukurannya jumbo-jumbo. Dan untuk setup akuarium yang bawah ini gue cuma setup pakai top filter aja. Jadi ini nggak perlu lah ya dijelasin secara detail banget, karena ini setup akuarium yang paling umum dan mudah banget. Pasti teman-teman juga udah paham lah kalau settingan akuarium seperti ini. Gue setup akuarium top filter dengan filternya pakai double filter talang. Talang yang atas isinya untuk media mekanisnya dan yang bawah untuk isi media biologisnya. Sekarang setup akuariumnya dua-duanya udah selesai, tinggal tunggu bening dulu. Habis itu baru nanti setelah airnya bening gua isi dengan ikan-ikannya. Dan ini dia teman-teman, setelah nunggu beberapa jam, air akuariumnya udah bening dua-duanya dan ikan-ikannya juga udah gue masukin. Untuk tank yang arwana ini bagian atasnya gue tambahin penutup lagi yang gue buat dari kawat ram kayak gini, untuk menghindari si arwana ini loncat keluar tank. Karena ikan arwana itu kan kalau dia kaget, stres atau lagi lapar suka tiba-tiba loncat. Nah, untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan, jadi gue tambahin penutup ini supaya arwananya ini tetap aman di dalam akuarium ini. Terus untuk tank yang bawah, sebenarnya tadinya sih ini mau gue kosongin aja, tapi kayaknya sayang juga sih kalau dikosongin, apalagi media filternya ini udah mature karena udah cukup lumayan lama gue pakai. Jadi akhirnya gue putusin diisi aja lagi dengan ikan mas koki dengan ukuran yang jumbo-jumbo. Ini kira-kira ukurannya tuh 15 sampai 16 sentian gitulah. Ya buat hiasan tambahan juga sih ya di akuarium gue ini. Oke, ini aja yang bisa gue share di kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya.